Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini aja. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan berdoa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan kemenangan. Kita juga berdoa mudah-mudahan Zionisme dan orang-orang jahat yang membantu Zionisme diberikan ketakutan, diberikan kekalahan dan kehancuran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang di bulan Dzulqa'dah. Secara kebahasaan Qa'dah itu duduk, Pak. Jadi Dzulqa'dah itu bulan yang duduk. Dan saya tidak tahu apakah makna duduk ini yang dijadikan alasan penamaan bulan. Tetapi dalam bahasa Jawa Dzulqa'dah disebut bulan apit. Di Betawi juga bulan apit. Karena apit artinya kejepit. Karena bulan Dzulqa'dah itu ada di antara dua peristiwa besar, yaitu bulan Ramadan, di mana kita punya ibadah khusus berpuasa, dan bulan Dzulhijjah, di mana kita melakukan ibadah haji. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kita mendengar bahwa bulan ini mulia, bulan ini dimuliakan Allah, bulan ini bulan penting. Penting atau tidaknya bulan itu sebenarnya dilihat dari isinya, Pak. Ramadan itu penting, mulia bagi yang puasa. Kalau nggak puasa nggak penting Ramadan dan tidak mulia. Bulan Dzulqa'dah penting kalau di dalamnya ada ibadah. Tapi kalau nggak ada ibadah ya sama dengan bulan lain. Bulan Dzulhijjah juga sama, menjadi penting dan mulia karena ibadah haji, ibadah kurban. Tapi bagi yang tidak haji, tidak kurban dan tidak beribadah, ya bulan Dzulhijjah sama dengan bulan yang lain. Di Al-Quran itu ada ayyamin nahisat, Pak. Ayyam nahisat itu artinya hari-hari nahas atau hari apes. Nahas itu sudah jadi bahasa Indonesia, hari-hari sial begitu. Nah, hari-hari sial itu dalam Al-Quran itu bukan hari Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, Kamis, atau Jumat, atau Sabtu, atau Minggu, bukan. Tetapi hari di mana azab Allah turun. Nah, sekarang azab Allah turunnya kapan? Hari Senin. Maka hari Senin jadi hari apes. Azab Allah turun hari Jumat jadi hari apes. Namanya ayyamin nahisatin, hari-hari apes. Maka sikap kita terhadap bulan itu sama saja, Pak. Bulan Ramadan kita semangat ibadah, maka bulan Syawal juga tetap semangat ibadah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai Ramadan ibadahnya semangat, bulan Syawalnya mulai susut, bulan Dzulqa'dahnya susut, Dzulhijjah susut. Jangan. Jadi semua bulan mulia, semua bulan penting kalau diisi dengan kebaikan. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, ya jadi bulan biasa. Bulan Ramadan yang sedemikian kita
kita hormati, itu kalau nggak diisi puasa, nggak diisi ibadah, ya nggak mulia. Baik, karena ada kecenderungan memang kita mengapresiasi bulan-bulan tertentu. Nanti di bulan Rabiul Awal ada Maulid Nabi, di bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Padahal di semua bulan itu ada peristiwa besarnya. Ada peristiwa besar, ada hal-hal hebat yang terjadi. Baik, ini bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah itu Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah masuk dalam bulan Ashharul Hurum, bulan mulia dan bulan yang haram melakukan peperangan. Itu ada 4 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab. Rajab ini nyempil, yang 3 ini jejer. Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dianggap bulan haram atau bulan mulia? Karena di bulan ini ada ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, dan mungkin sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim, cuma pelakunya bukan manusia. Saya tidak tahu, nggak ada data sejarahnya. Nah, itu bulan di mana orang-orang Arab datang berhaji, maka orang-orang Arab sepakat untuk tidak perang, Pak. Fala tuqatilu fihinna. Jangan kalian berperang. Sebab kalau terjadi perang di bulan itu, maka orang haji tidak bisa masuk. Ibadah haji tidak bisa dilaksanakan. Sementara ibadah haji itu pemersatunya orang Arab. Saya ingin sedikit mengulang pembahasan kenapa orang Arab itu suka perang. Dan nanti ada beberapa tradisi yang dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan besar. Sedikit Pak ya pengantar. Jadi begini, orang Arab itu disebut Arab jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya 2 Pak. Jahiliyah sebagai diddul ilmi, artinya lawan dari pinter. Yang kedua diddul hilmi, artinya lawan dari sabar. Orang Arab itu menamai diri mereka sendiri jahil. Bukan karena mereka bodoh, mereka pinter Pak. Salah kalau dibilang bodoh. Mereka punya sastra yang sangat hebat. Tapi mereka memang temperamen dan wataknya keras. Al-a'rabu asyaddu kufron wa nifaqan wa jadalu alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Kenapa mereka karakternya keras? Karena mereka hidup di tempat yang keras Pak. Air jarang, tumbuhan jarang, cuaca panas, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Itu orang gampang marah Pak. Orang gampang marah. Dan karena airnya sedikit, orang kadang harus berebut air, berebut tempat menggembalakan hewan. Jadi orang Arab itu menyebut diri mereka jahiliyah. Mereka memang menyebut itu. Ada syair yang populer itu. Ini syairnya sebelum Nabi Muhammad lahir Pak. Ala la yajhalan ahadun alaina fanajhal fawqa jahlil jahilina. Jangan sekali-kali orang jahil pada kami, karena kalau ada yang jahil, kami lebih jahil dari mereka. Nah, itu bukan orang bodoh Pak artinya. Jangan sekali-kali ada orang bodoh karena kami lebih bodoh dari mereka, bukan. Tapi jangan ada orang yang jahat, jangan ada orang yang rese, karena kalau ada yang rese, kami lebih bisa melakukan itu. Jadi orang Arab tuh tidak keberatan disebut jahil, karena memang makna jahil itu bukan bodoh saja, tetapi ada makna lain, yaitu memiliki watak keras. Dan watak keras ini terbentuk karena memang tempatnya yang membuat mereka harus keras. Air tidak gampang, hujan jarang turun, jarang sekali turun, kemudian cuacanya panas. Nah, maka jahiliyah itu sering orang bilang jahiliyah sebagai kebodohan. Ya, kebodohan, kita pun bodoh sebelum ada Islam. Kan orang bilang zaman jahiliyah orang nyembah berhala. Lah sebelum Islam datang juga kita nyembah berhala, nenek moyang kita. Pas Islam datang kita menjadi bertauhid. Arab juga sama. Karena itu penerjemahan Arab jahil sebagai bodoh nggak tepat. Tapi kalau mereka nyembah berhala, ya semua bangsa sebelum Islam datang ya beragama menyembah berhala.
Ketika sudah ada Islam, ya nggak lagi nyembah berhala, gitu kira-kira. Nah, nanti ada tradisi yang juga terjadi, misalnya wa idal mau'udatu su'ilat, direkam oleh Al-Quran. Perempuan kecil apa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, itu menjadi sebuah kejahatan yang menurut kita itu tidak masuk akal ya. Kenapa ini terjadi? Balik lagi Pak, kondisi Arab itu sangat keras, sangat kering. Jadi mereka itu untuk sekedar minum saja kadang-kadang harus perang. Saya kasih gambaran begini, taruhlah daerah Sawangan ini airnya udah habis. Di sini ada satu kabilah Sawangan, udah nggak ada air, orang nggak bisa minum, bayi-bayi nangis. Kemudian kita dengar daerah Bogor misalnya, Bogor kota, di sana ada sumurnya, airnya banyak. Ya kita inisiatif datang ke sana minta air karena anak kita haus, kita juga haus. Sampai di sana kita minta air kepada orang Bogor, boleh nggak kami minta air? Dijawab, air ada, tapi kalau kalian minta nanti habis, nggak mau. Bapak punya uang 10.000, Bapak butuh 10.000 untuk beli obat, ada orang minta, nggak bakal dikasih Pak ya. Ini kita lagi mau beli obat 10.000, uang yang kita bawa 10.000. Ada orang minta, kalau kita kasih, kita nggak bisa beli obat, sakit. Tapi kalau kita nggak kasih, orang ini kasihan. Tapi pilihannya apa? Mau dia yang sakit atau kita yang sakit? Nah, orang bilang kalau air minum ini saya kasih kamu, ya nanti air kering, sumurnya kering, kami nggak bisa minum, kami yang kehausan, nggak boleh. Nah, pilihannya orang Sawangan balik ke Sawangan lalu mati kehausan, atau orang Sawangan perang dengan orang Bogor sehingga dapat air. Itu kayak gitu kejadiannya. Karena itulah kemudian ketika orang punya anak perempuan, dia nggak suka. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim. Ketika orang diberitahu anaknya perempuan, dia kecewa. Aduh, anak saya perempuan. Kenapa? Karena menurut mereka anak perempuan nggak bisa membantu saat perang terjadi. Yang kedua, ini yang penting, Pak. Kalau terjadi perang dan kalah, anak perempuan jadi budak. Jadi budak itu berarti anak perempuan disuruh kerja tanpa digaji, bisa dijual seperti barang, seperti binatang, diperlakukan tidak manusiawi. Sekarang pertanyaannya, orang tua mana yang rela anaknya dijadikan budak? Nggak ada yang rela. Maka pilihannya daripada anak ini jadi budak karena kita kalah perang, udah dari kecil kita matiin saja. Beda kalau anak laki-laki jadi budak, dia nggak akan diganggu seperti perempuan. Kalau perempuan bisa digauli, bisa hamil, laki-laki nggak bisa dilakukan seperti itu. Apakah semua orang Arab melakukan pembunuhan anak bayi? Ya enggak lah, cuma kabilah-kabilah kecil. Kalau kabilah besar nggak mau, mereka tetap menyayangi anak perempuan. Kenapa? Ya kalau anak perempuannya semua dimatiin, mereka kawinnya sama siapa? Nah, jadi pilihan itu diambil bukan karena mereka jahat. Mereka pilihannya ini gimana kalau kabilah kita cuma 200 orang, kabilah di sana 3.000, di sana sampai 14.000. Kalau kita perang paling 2 jam habis, anak-anak kita jadi budak. Siapa yang rela anak jadi budak? Nggak ada yang rela, maka anak perempuan dibunuh. Wah, itu kan kejam Pak. Ya kita pun sekarang melakukan itu Pak ya. Bapak baca berita ada orang hamil di luar nikah, anaknya dibuang di tempat sampah, sama atau beda itu? Sama. Kalau dulu anak perempuan yang dibunuh, zaman Fir'aun anak laki-laki yang dibunuh, sekarang laki perempuan bisa dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Cuma kadang-kadang alasannya yang berbeda. Kalau di sana alasan takut anaknya jadi budak, kalau di sini mungkin malu karena hamil di luar nikah. Misalnya kayak gitu. Nah, maka orang Arab berperang terus, bukan karena mereka jahat itu, bukan. Memang tuntutan mereka harus berperang. Dan ketika terjadi atau masuk bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka berhenti perang. Karena Dzulhijjah adalah bulan haji, Dzulqa'dah persiapan haji, orang udah pada datang dari Yaman, dari Syam, orang Arabnya. Lalu Muharram persiapan pulang, jadi masih di Mekah. Nah, untuk menghormati saudara-saudara yang pergi haji, mereka sepakat tidak perang. Baik, itu Dzulqa'dah masuk dalam bulan haram atau yang dimuliakan, dan diharamkan perang pada bulan itu. Ya karena salah satunya alasan
tadi alasan ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji. Ini pengantar Bapak dan Ibu, karena kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah dan yaitu tadi ya, ada perbedaan sikap kita pada bulan-bulan tersebut. Kalau bulan Ramadan kita semangat, Ramadannya lewat, semangatnya kurang dalam beribadah. Nah, itu yang sebenarnya dalam perspektif Al-Quran, ini pemahaman saya tentunya, bahwa semua bulan itu mulia kalau diisi dengan ibadah dan kebaikan, dan bulan itu menjadi buruk kalau diisi dengan maksiat dan keburukan. Jadi Ramadan mulia bagi kita yang berpuasa, bagi kita yang ibadah, tapi Ramadan menjadi sangat buruk bagi orang yang tidak ibadah di bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi bulan Dzulqa'dah adalah bulan mulia, bulan yang diharamkan perang karena faktor di mana di bulan ini ada ibadah haji yang oleh orang Arab dijadikan momentum penting dari dulu sampai sekarang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin membahas sedikit tentang ibadah haji. Kita sering mendengar ada istilah panggilan Allah ya, haji itu panggilan Tuhan. Karena orang yang nanti pergi haji akan menjawab panggilan itu dengan talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Kalau bahasa kita tuh talbiyah kayak orang dipanggil kan. Misalnya dipanggil, tong sini ya, atau dalam gitu. Itu namanya talbiyah, labbaika. Kami dengar panggilanmu dan kami penuhi panggilanmu. Kira-kira maknanya begitu. Jadi talbiyah itu panggilan Allah ya, talbiyah atau panggilan Allah itu kita jawab, dan orang sering menganggap atau menyatakan bahwa haji itu panggilan Allah kepada kita. Nah, saya ingin sampaikan bahwa haji itu disebut panggilan Allah, dan banyak sekali tradisi yang saya dengar Pak ya. Nanti kalau kita lagi di Masjidil Haram kita manggil orang gitu. Atau ada yang punya catatan lalu disisipin di Masjidil Haram. Saya dulu pernah sholat di depan Ka'bah Pak. Jadi rezeki saya bagus ya. Jadi saya Ka'bah itu cuma 1 meter. Jadi saya sujud tuh kena tembok Ka'bahnya. Sambil baca Quran. Jadi sholat sambil baca Quran, hataman. Alhamdulillah bisa hatam. Jadi hatamnya dibikin 2, satu di Mekah di Masjidil Haram tadi di depan Ka'bah, yang satu di Raudhah. Raudhah juga sama, saya bisa sholat sambil baca Quran dan nggak diganggu ya, seharian pun dibiarkan. Khusus yang di depan Ka'bah itu ya malah dijagain polisi, jadi orang nggak ada yang lewat belakang saya. Nah, itu polisi sering razia itu Pak, ngerazia di balik kiswah, nanti dapetin tulisan-tulisan, dan mereka nggak bisa baca sebenarnya, cuma mereka seneng aja gitu, dan mereka kadang membaca itu, melihat tulisan itu di dekat saya yang lagi sholat. Jadi yang saya tahu kemudian itu adalah sebagian tulisan-tulisan nama, bukan cuma orang Indonesia Pak, banyak orang lain juga melakukan itu, orang Syria ya, orang-orang Asia Selatan itu banyak melakukan gitu, karena dianggap kalau kita manggil nama orang di Masjidil Haram, orang itu akan datang untuk haji atau umroh. Nah, kita masuk kepada settingan awal ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang yang membangun Ka'bah. Kita tahulah, nah, Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran disebut meninggikan pondasinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada saat Nabi Ibrahim datang. Karena itu ketika Nabi Ibrahim datang dengan Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail, itu beliau bilang dalam Al-Quran, bilang, taraktu biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan keluargaku di tempat di lembah yang sangat kering, nggak ada tanaman sama sekali.
di sisi rumahmu. Nah, jadi udah ada rumahnya. Al-Quran juga sebut di surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Rumah pertama yang dibuat untuk manusia bi Bakkah itu ada di Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada saat Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Nah, siapa yang membangun Ka'bah? Nanti riwayatnya ada yang bilang Nabi Adam, nanti ada yang bilang malaikat. Lalu siapa yang benar? Ya saya nggak tahu. Karena riwayatnya dua-duanya ada, tapi yang pasti bukan Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah meninggikan pondasinya oleh Nabi Ismail, ditegakkan lagi, ditinggikan, lalu diperkokoh. Karena bangunan-bangunan dulu itu kan settingannya di Arab Pak ya, itu batu dikasih lumpur-lumpur gitu. Makanya Ka'bah itu beberapa kali hancur Pak ya. Ka'bah itu beberapa kali hancur. Kalau ada banjir besar, ya Ka'bahnya rontok karena dia tidak pakai semen. Kisah Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu kan contoh. Jadi ada banjir, lalu Ka'bahnya hancur, batu Hajar Aswadnya mental jauh. Lalu orang Arab sepakat membangun Ka'bah itu, lalu mereka berebut menjadi orang yang mengembalikan Hajar Aswad. Orang berantem secara ngomong gitu. Saya yang bawa. Akhirnya mereka sepakat siapapun yang masuk pintu itu kita jadikan penentu siapa yang membawa Hajar Aswad. Ternyata Nabi Muhammad, dan saat itu Nabi Muhammad belum jadi nabi Pak. Jadi belum punya musuh. Nabi Muhammad jadi nabi baru punya musuh. Karena orang-orang merasa terganggu, udah nggak boleh mabuk, nggak boleh berjudi, nggak boleh melakukan hal-hal buruk. Tapi sebelum jadi nabi beliau nggak punya musuh. Nabi Muhammad masuk, lalu kemudian orang-orang sepakat, lalu beliau putuskan, beliau ambil sorbannya, Hajar Aswadnya ditaruh di sorban, lalu semua orang pimpinan kabilah-kabilah yang tadi berantem dipersilakan menggotong sorban itu. Jadi semua orang merasa ikut membawa Hajar Aswad. Oleh Nabi nanti yang memindahkan dan ditempatkan di itu. Dan sekarang Hajar Aswad tinggal kecil-kecil ya Pak, pecahan-pecahan itu yang ditempel di semennya itu ya. Kalau dulu besar. Baik, maka itu Nabi Ibrahim meninggikan, dan setelah selesai ditinggikan Ka'bahnya, Nabi Ibrahim disuruh memanggil manusia untuk berhaji. Ini di surat Al-Hajj ayat berapa saya lupa ya, mungkin 57 apa 27 gitu saya lupa. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Saya hafal ayatnya tapi lupa ayat-ayatnya Pak. Kalau mau dicari sih gampang ya. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Panggillah, serulah manusia untuk haji wahai Ibrahim. Jadi setelah ditinggikan pondasinya, Nabi Ibrahim disuruh teriak. Dan saat itu nggak ada manusia kecuali Nabi Ibrahim dan keluarganya Pak, di Mekah ya. Di Mekah. Karena masih kering, orang nggak ada yang mau tinggal di situ. Nabi Ibrahim disuruh Allah langsung berteriak kencang sekali. Bahasanya saya tidak tahu bahasa apa, tapi terjemahannya kayak gini. Ya ayyuhan nasu hujju, ya ayyuhan nasu hujju. Wahai manusia, berhajilah kamu. Wahai manusia, kunjungilah Ka'bah. Nah, karena Nabi Ibrahim berteriak disuruh oleh Allah, itu suaranya nyampe ke seluruh dunia, Pak. Suaranya nyampe ke Sawangan, nyampe ke Bekasi, nyampe ke Amerika. Bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk bahwa ibadah haji diketahui oleh semua orang yang Islam. Orang Islam di Amerika tahu haji, Pak. Orang Islam di Somalia tahu haji, orang Islam di Abu Dhabi tahu haji, orang Islam di Sawangan tahu haji, karena haji menjadi rukun Islam. Jadi suara Nabi Ibrahim terdengar sampai sekarang, padahal beliau sudah wafat, karena panggilan Nabi Ibrahim terabadikan dalam Al-Quran. Karena itu kalau ada orang haji lalu bilang saya belum bisa pergi haji karena belum dapat panggilan, salah Pak. Sudah dipanggil sama Nabi Ibrahim, dipanggil sama Allah, tinggal mau jawab atau enggak gitu. Kalau mau jawab ya berangkat haji. Caranya jawab gimana? Caranya jawab ya bayar ONH gitu kira-kira. Bayar ONH lalu berangkat. Nah,
nanti sampai di sana pakai pakaian ihram, kita jawab panggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya dengar panggilanmu dan saya jawab, saya datangi. Kira-kira seperti itu. Dari sini kalau disebut haji sebagai panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim benar, karena memang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi Ibrahim saat beliau selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Terus kalau ada orang yang sudah pergi haji, ya berarti dia sudah menjawab panggilan. Kalau yang belum, sebenarnya sudah dipanggil, cuma belum jawab. Bukan masalah saya belum dipanggil Allah, bukan, Allah udah manggil. Jadi panggilannya udah, jawabnya yang belum. Jadi kalau ada orang belum pergi haji, bukan dia belum dipanggil, sudah dipanggil. Kira-kira seperti itu, Bapak. Baik, masuklah kita pada pembahasan sedikit terkait ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang mahal dan ibadah yang capek. Karena kalau ibadah haji itu dari kita ini sekitar 40 hari, Pak ya. Yang reguler. Kalau reguler mungkin lebih cepat. Kebetulan tahun ini ponakan saya berangkat haji, masih kecil, masih SMA. Tapi berangkatnya dari Saudi, Pak, karena dia punya KITAS, punya kartu izin tinggal sementara di Saudi, bisa pakai kuota haji di Saudi. Itu cuma 2 minggu hajinya. Jadi berangkat akhir Mei, insya Allah Juni tengah sudah balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia. Jadi ibadah yang capek banget. Orang sering bilang, aduh capek Pak ibadah. Sebenarnya capek atau tidak capek, mahal tidak mahal, itu relatif dan tergantung dari kita menganggap haji itu sebagai sebuah anugerah atau tidak. Karena kita melakukan banyak hal yang bikin capek, Pak. Ini bapak-bapak yang punya sepeda itu naik sepeda ya, jauh kadang-kadang itu capek, Pak ya. Capek. Tapi karena dia seneng, nggak apa-apa naik sepeda jauh gitu. Bapak-bapak yang suka touring naik motor sampai misalnya ke Bandung, bahkan sampai ada yang ke Jogja, ada yang ke Bali, itu naik motor, Pak. Capek itu, berjam-jam, berhari-hari malah. Tapi karena dia seneng jadi mau dan bahagia dikerjakan. Nanti ada lagi orang yang suka nge-gym, itu capek, Pak. Capek. Tapi ya karena orang ngerasa perlu, capeknya jadi tidak dihitung. Nah, ibadah haji itu capek iya. Tapi kalau kita punya semangat, capeknya jadi menyenangkan. Kita jalan-jalan kemana juga capek. Saya mana misalnya jalan-jalan kemana? Bapak mau jalan-jalan ke yang dekat deh, Malaysia. Malaysia. Mainlah kita ke Batu Cave. Nanti naik ke dalam goa ya. Di sana ada kuil Hindu di dalamnya, bagus memang walaupun banyak monyetnya ya. Itu capek juga. Capek juga. Tapi karena kita pengen jadi enggak capek, jadi enak gitu. Maka kalau ibadah haji dibilang ibadah yang capek, capek yang menyenangkan kalau kita semangat, kalau kita antusias. Tapi capek yang enggak menyenangkan kalau kita tidak semangat dan tidak menganggap penting ibadah. Mahal, iya mahal. Tapi sehari juga kita melakukan hal yang mahal, Pak. Mahal nih Bapak yang penggemar apa? Bapak penggemar cupang saja, cupang ada yang 1 juta, Pak. Ikan cupang loh. Itu enggak panjang umurnya itu. Nanti ada yang suka apa gitu ya. Kalau ada yang suka iPhone saja bisa beli yang mahal. Jadi relatif saja. Maka sebenarnya ibadah haji itu ibadah yang normatif. Dia menjadi enak bagi yang berbahagia, menjadi tidak enak bagi yang tidak berbahagia dengan haji itu sendiri. Kalau mahal juga sama, relatif. Maka orang sering menjawab haji itu mahal, haji itu capek gitu. Karena itulah kemudian kita perlu melihat motivasi hajinya. Nabi bilang, ini dalam 2 hadis Pak ya. Yang pertama riwayat Al-Bukhari kalau tidak salah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji mabrur pahalanya cuma 1, yaitu surga. Kalau kita tahu pahala surga, semangat banget Pak. Sangat semangat. Sangat semangat karena pahalanya surga. Lalu ada lagi hadis yang lain. Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dunubihi kayauma waladatsu ummuhu. Orang haji yang menjaga mulut dan sikapnya dari perbuatan rofas dan fasik, perbuatan buruk, maksiat, jorok,
jahat dan seterusnya, dia pulang ke rumahnya dosanya semua hilang, Pak. Seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Itu motivasi besar, Pak. Motivasi besar. Orang kita sebentar lagi mati lalu dibagikan di akhirat. Nah, orang yang haji sudah pasti masuk surga kalau mabrur. Kemudian dosanya diampuni, ketika ditimbang dosanya menjadi ringan karena diampuni oleh Allah. Itu motivasi yang sangat besar. Jadi kalau cuma biaya sekian juta atau biaya atau capeknya 40 hari misalnya, itu tidak akan apa ya, sepadan dengan pahala yang diberikan, yaitu surga dan ampunan Allah. Maka walaupun capek, walaupun apa, kita semangat. Saya tidak tahu Bapak ini melihat orang-orang sekitar Bapak, tapi saya sangat melihat orang-orang tuh di kampung saya misalnya, di banyak tempat itu sangat berbahagia dengan haji. Kalau sudah dapat informasi pengumuman namanya berangkat itu, waduh senangnya kayak apa. Ya karena tadi mungkin motivasi pahalanya sangat besar. Itu bagi yang mabrur, Pak. Hajinya mabrur. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang haji mabrur itu apa. Haji disebut mabrur kalau memenuhi 3 hal. Ini cuma 3 syaratnya. Yang pertama, haji dilakukan sesuai manasik yang Nabi ajarkan. Jadi kita melakukan haji sesuai manasik yang Nabi ajarkan. Dan manasik haji itu gampang. Manasik haji itu mudah kalau sudah sampai sana. Kalau kita kadang-kadang belajar manasik di sini masih ngawang-ngawang. Nanti kita kalau melakukan tawaf yang Ka'bah tuh ada sebelah kiri kita ngapalin kiri-kiri. Kalau sampai sana kita nggak bakal salah, Pak. Karena semua orang muternya satu arah, nggak ada yang salah muter Ka'bah itu. Nanti kalau sa'i kita dari Safa ke Marwah, kalau udah ada tanda hijau kita lari kecil. Nanti otomatis, Pak, kita akan ikut karena orang-orang jalan pas sudah sampai titik itu lari kecil, jalan lagi. Kita akan ikut. Nanti kalau sudah pakai pakaian ihram kita baca talbiyah. Otomatis Bapak pakai pakaian ihram, Ibu pakaian ihram dari mikot. Semua orang di mobil baca talbiyah, Pak. Kita akan ikut. Jadi manasiknya gampang. Melempar jumroh di sini menjadi sulit karena kita melempar jumroh, lempar batu, masukin ke tempat sampah, nggak masuk, sampahnya kecil. Tapi kalau lempar jumroh betulan, tempatnya lebar, Bapak lempar sampai merem juga pasti masuk, Pak, pasti. Nggak mungkin nggak masuk, besar banget. Bapak melempar sambil begini juga pakai manuver, pasti masuk. Nah, kadang-kadang yang bikin ribet manasik itu kita sendiri. Yang sering saya contohkan itu ketika tawaf itu ada doanya. Putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini. Itu yang bikin ribet. Kenapa ribet? Karena nggak semua orang lancar baca Qur'annya. Orang baru belajar Iqra 2, tiba-tiba suruh baca doa sambil jalan, nggak selesai, fokusnya ke ngeja. Robbana, ya nggak bisa habis. Padahal yang kita lakukan tuh berdoa sesuai kebutuhan. Kalau Bapak lagi sakit atau keluarga sakit, doa minta sembuh. Kalau anak-anaknya lagi tumbuh kembang, doakan supaya sehat, supaya lancar pendidikan. Kalau sudah mau nikah, supaya jodohnya baik, bahagia. Kita minta punya usia yang berkah, punya rezeki. Bapak punya karir, Bapak punya toko, berdoa supaya tokonya tetap laris, rezekinya berkah. Itu yang kita minta, lebih gampang. Dan doanya banyak, macam-macam sesuai kebutuhan. Kebutuhan saya dengan Bapak mungkin berbeda. Karena itulah harusnya doanya sederhana yang sesuai yang kita butuhkan. Tapi gara-gara baca begini, orang jadi fokusnya baca, padahal sambil jalan. Bagi yang nggak lancar, kasihan. Akhirnya jadi kayak ibadah tawaf itu sulit, padahal gampang. Jadi saya jamin manasik haji gampang, Pak. Nanti di Arafah kita ngapain? Wukuf itu diam, artinya berdiam diri. Terus kita ngapain? Ya yang penting ada di Arafah itu udah cukup. Baca Quran boleh nggak? Boleh. Dzikir boleh. Doa boleh. Tidur boleh. Tidur boleh di Arafah. Orang ngantuk, kita baca Quran kalau ngantuk juga kadang nggak bisa nyaman. Tidur aja dulu. Tapi kadang-kadang orang menambahkan nanti di Arafah baca ini. Akhirnya jadi kayak ada target-target yang kemudian
memberatkan. Kan nggak semua orang sama kemampuannya gitu. Jadi manasik itu gampang, Pak. Sangat gampang. Kalau sampai sana manasik gampang. Manasik gampang. Saya belum pernah ikut manasik, Pak. Tapi kalau di sana ya gampang-gampang aja. Jadi kalau sudah sampai di Saudi, kebetulan saya kalau berangkat emang nggak pernah pakai travel, jadi nggak tahu manasik, Pak. Nah, jadi karena ada keluarga di sana ya, jadi tinggalnya di rumah gitu. Tinggal di rumah terus keluar, rumahnya di Jeddah, Pak. Jeddah itu Adnal Mikot. Jadi pakaian ihram saya pakai saat di Jeddah, keluar pintu saya sudah ihram. Nanti nyari taksi gitu ya, atau diantar, atau dulu naik Sabko itu mobil bis, lalu baca talbiyah selama di mobil itu. Bisa gampang, Pak. Karena ketika saya naik bus itu orang-orang Jeddah yang pergi haji di bis itu juga baca talbiyah, kita baca bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Jadi manasik gampang. Kalau Bapak punya kesempatan haji atau sudah, pasti bisa merasakan manasik nggak ribet. Syarat pertama haji mabrur, pahalanya luar biasa besar, ampunan Allah dan surga. Yang pertama adalah manasik sesuai Nabi ajarkan, dan itu mudah. Yang kedua, syarat haji mabrur adalah ikhlas. Al-Quran menyebut ibadah haji 2 kali, diawali dengan lillahi, diakhiri dengan lillah. Jadi ibadah haji itu satu-satunya ibadah yang diawali dan diakhiri dengan kata lillah. Di surat Ali Imran dinyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah orang pergi haji. Jadi ada kata lillah, hanya karena Allah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah nyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Ada lillah, ada lillah. Karena ibadah haji itu rentan untuk tidak lillah, Pak. Rentan untuk ada motif lain selain ibadah. Karena haji itu di Indonesia saja itu ada namanya, dan di banyak negara ternyata ya. Orang sholat tuh nggak ada namanya. Bapak sholat itu namanya ya, misalnya kayak namanya Herman. Dia sholat tetap Herman. Tapi kalau sudah haji namanya Haji Herman. Nanti ada lagi orang zakat, namanya tetap Herman, bukan Muzaki Herman, tapi Herman saja. Kalau sudah haji, Haji Herman. Perempuan juga sama. Nanti ada perempuan namanya Siti, dia sholat bukan Musollia Siti. Ketika zakat kan Muzakkiyah Siti. Ketika haji baru Hajjah Siti, gitu, kira-kira. Nah, ada sebuah hadis yang menggambarkan ikhlas dalam haji. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya'ti zamanun ala ummati yahujju aghniya'uhum lin nuzha. Akan datang masa, dan masa itu mungkin sudah datang sekarang ini, di mana umatku pergi haji dan umroh untuk jalan-jalan. Jadi bukan ibadah, tapi tujuannya jalan-jalan. Karena nanti ada orang yang sambil tawaf bisa streaming, Pak, live streaming. Ada orang pergi umroh itu bawa tim untuk bikin konten. Harusnya orang mau pergi umroh atau pergi haji fokus pada manasik dan ibadahnya. Tapi ada yang fokus pada hal-hal tadi ya, konten dan seterusnya. Karena jalan-jalan bagi sebagian kita kan gampang. Ada yang sudah ke Eropa, sudah keliling-keliling kemana begitu. Jalan-jalan kemana lagi nih? Kita umroh aja yuk. Akhirnya pergi umroh. Nah, kalau orang niat umroh untuk ibadah, dia akan fokus mempersiapkan diri untuk ibadah. Tapi kalau orang yang niatnya bikin konten, ya dia akan bikin konten. Ada nggak yang gitu? Ya Bapak yang ukur sendiri. Mungkin sudah ada sekarang. Jadi akan ada masa, kata Nabi, orang kaya pergi haji dan umroh untuk jalan-jalan, bukan ibadah. Wa awsatuhum litijarah, golongan menengahnya untuk bisnis. Jadi haji dan umroh itu sangat besar, Pak, potensi ekonominya. Orang yang punya travel banyak. Saya belum lama ngobrol dengan ketua BPH. Sekarang itu haji itu terakhir dikelola oleh Kemenak. Tahun depan sudah dikelola BPH, Badan Penyelenggara Haji. Kebetulan saya kenal dengan ketuanya. SK-nya mungkin nanti setara menteri mungkin, tapi belum keluar. Menurut info yang saya dengar ada kemungkinan SK-nya setara menteri.
Nah itu untuk ibadah haji disampaikan ke saya, ngobrol duduk gini sambil senderan di tembok gitu Pak ya. Untuk konsumsi jamaah haji Indonesia itu sekitar 20 triliun Pak, itu konsumsi. Dan menariknya ini bagi saya kegelisahan kita, ternyata ikan-ikan yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji itu diimpor dari Vietnam Pak. Ya saya nggak tahu kenapa bisa begitu gitu, padahal kita adalah punya laut yang lebih besar, ikannya lebih bagus. Ya karena memang ada potensi uang, lalu orang bisa ngambil trayek proyek-proyeknya diambil. Itu 20 triliun untuk sekedar konsumsinya saja. Nah salah satu teman saya itu disertasinya di Harvard University di Boston, Amerika Serikat. Itu dia bilang, dia nulis disertasi tentang politik haji. Politik haji luar biasa hebat Pak, sangat besar. Dan saya belum baca disertasinya, tapi ketika awal dia bikin disertasi itu diskusi, karena dia butuh data-data terkait Mekah sebelum Islam, dan kebetulan saya bisa memberikan beberapa data yang ada dalam buku-buku. Kesimpulannya haji itu besar sekali. Karena itu saya seringkali ketika ngobrol di depan teman-teman yang punya travel haji dan umroh, saya bilang niatkanlah ibadah, nggak perlu 100% ikhlas, niat ibadah plus bisnis, jangan sampai murni bisnis. Karena orang yang punya travel itu pahalanya besar Pak, dia membantu orang ibadah. Sekarang kita mau umroh, gampang nggak beli tiketnya? Bagi sebagian kita gampang, tapi kebanyakan orang bingung beli tiket ke Saudi. Pertanyaan lagi, ngurus visa gampang atau sulit? Sulit Pak kalau tanpa travel. Sampai di sana nyari tempat tinggal gampang atau sulit? Sulit. Makannya gimana dan seterusnya. Kalau sakit siapa yang ngurus? Maka travel itu menjadi penting karena kita perlu ibadah dan di sana perlu ada yang ngurus gitu. Karena itu yang punya travel niatnya untuk ibadah harus lebih kuat supaya pahalanya dapat. Karena nanti ada orang yang travel haji dan umroh murni bisnis, ada, dan yang nipu juga banyak. Kita punya punya peristiwa pelaku travel yang menipu itu nggak 1-2. Yang terbesar itu yang sampai 1,4 triliun Pak penipuannya, sudah divonis pengadilan. Ada lagi yang 800 miliar sudah divonis pengadilan. Yang kecil-kecil juga ada. Karena memang bisnisnya lebih dominan daripada ibadah. Jadi kalau Bapak punya travel, bersyukurlah, niatkan untuk membantu orang, pasti pahalanya banyak. Tapi kalau murni untuk bisnis, ya pahalanya nggak ada, dapat uang saja. Itu kata Nabi dalam hadis itu, wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang miskinnya untuk ngemis. Jadi sama seperti kita Ramadan tiba-tiba banyak pengemis Pak ya. Ya pengemis ada yang memang layak untuk diberikan, ada yang ternyata profesional Pak ya. Ada yang profesional, dan saya kira ini nggak usah dijelaskan, kita tahu tiba-tiba saja penuh jalanan dengan pengemis. Di Mekah juga sama, pengemisnya banyak. Dan itu mental pengemis itu yang perlu kita jaga Pak. Jangan sampai kita punya. Saya kasih gambaran begini. Orang Arab itu DNA-nya dermawan Pak. Orang Arab itu sangat dermawan. Ini orang-orang Arab, Saudi, Mekah, Madinah apalagi, waduh dermawan. Nanti kalau Bapak ada, ya saya pikir nggak usah dibantah lah masalah kedermawanan orang Mekah, Madinah ya. Jadi ketika orang pergi dari maktab atau dari hotel mau ke Masjidil Haram, itu banyak yang dapat bingkisan gitu. Banyak dikasih plastik isinya buah, kue sama uang berapa real gitu. Ini orang Indonesia kalau dikasih senang banget Pak. Karena dia merasa saya orang hebat, dapat bingkisan plastik isinya uang. Pulang dari masjid cerita ke teman-teman, itu nanti pas adzan semua temannya lewat situ Pak, supaya dapat plastik. Saya bilang seharusnya dibalik, kita sampai sana kita yang dermawan. Kita turun dari hotel, belilah misalnya buah atau beli jus, nanti ketemu orang kasih. Nggak perlu orang miskin, sesama jamaah saling ngasih juga nggak masalah. Itu mental Pak. Orang jauh-jauh ke Mekah malah bukannya kesempatan bersedekah, malah minta. Itu kira-kira begitu. Jadi saya baru kemarin ceramah
ceramah apa namanya, ceramah ratiban kalau di Betawi, ceramah orang pergi haji walimatus safar. Saya sampaikan kalau bisa seperti itu. Nanti pas turun dari maktab bawa apa gitu, ketemu orang kasih. Jadi mentalnya saya yang akan memberi, bukan saya yang menerima. Nggak usah besar, nggak usah banyak, yang penting sering gitu. Itu mental. Karena ada orang yang seneng banget dikasih tapi nggak ngasih. Gitu nah, wa fuqara'uhum lil masalah. Yang terakhir wa qurra'uhum lisum'ati warriya. Golongan elitnya, golongan akademisnya, haji dan umroh dilakukan untuk pamer dan pencitraan. Mau nyalek umroh dulu gitu ya. Boleh nggak? Silakan saja. Nanti tinggal lihat niatnya, Allah yang tahu apakah murni untuk ibadah atau karena untuk pencitraan. Baik, tapi saya sampaikan Pak, sebagian besar kita pergi haji itu ikhlas. Sangat jarang orang yang nggak ikhlas pergi haji Pak, karena dia capek dan ngeluarin duit. Kalau nggak punya motivasi ikhlas, males kita ke sana. Tapi tadi yang nyalek Pak, ya berapa banyak sih orang yang nyalek umroh? Nggak banyak. Kebanyakan kita itu adalah orang yang ikhlas saat haji, karena kita rela membayar mahal dan rela capek. Nah, maka syarat kedua gampang. Yang pertama syaratnya adalah manasiknya sesuai Nabi, gampang. Kedua ikhlas, gampang. Saya yakin banget kalau Bapak dan Ibu ini pergi haji atau sudah pergi haji atau mau umroh atau sudah umroh, pasti niatnya ibadah. Pasti. Orang kayak kita itu ya, orang awam kayak kita itu mau membayar mahal, mau capek karena mau ibadah, itu ikhlas. Karena ya tadi motivasi kita ya untuk tidak ikhlas itu kayaknya tidak ada. Toh kita bukan wa qurra'uhum lisum'ati warriya, bukan orang yang butuh pencitraan. Jadi kebanyakan haji itu ikhlas. Nah, yang terakhir, haji dilakukan berdasarkan harta yang halal. Ini juga menurut saya kebanyakan kita itu duitnya halal, dan kebanyakan dari kita itu gampang nyari rezeki halal. Rezeki haram itu susah buat kita Pak, karena orang yang halal itu lebih gampang. Orang dagang jujur sama bohong lebih gampang jujur, karena orang bohong itu harus menutupi kondisi yang ada. Pemimpin yang korupsi sama yang nggak korupsi, gampangan yang nggak korupsi, karena korupsi itu harus ngatur-ngatur Pak, ngerubah-ngerubah, bikin sesuatu yang nggak ada jadi ada, laporannya dibikin ini itu. Kebanyakan orang itu rezekinya halal ya. Kita ini adalah contoh betapa gampang nyari rezeki halal dalam tanda petik daripada yang haram. Lebih gampang minta atau minjem daripada nyolong, karena orang nyolong tuh harus ngumpet-ngumpet, harus nyari waktu yang tepat sambil deg-degan. Kita ini loh. Maka syarat haji mabrur itu gampang. Dari uang halal itu gampang. Ada sebuah hadis yang menyatakan ada seorang yang membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kemudian dikembalikan talbiyahnya, la labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardudun alaik. Tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, hajimu ditolak, dikembalikan untukmu. Nah, lagi-lagi Pak, orang yang hajinya uang haram yang ditolak. Kalau kita kebanyakan halal. Kebanyakan halal. Apa itu uang halal? Uang nabung, uang jual tanah, uang dikasih. Yang banyak sih uang nabung sebenarnya. Bahkan nanti ada orang yang pergi haji itu gara-gara menang door prize ya. Ada salah satu kolega saya di kantor staf saya itu, dia pergi haji Pak, gara-gara dia ikut acara book fair atau apa gitu, lalu ada undian haji, dia dapat. Ya rezeki dia bagus gitu. Ada juga di tempat saya itu ada namanya haji biting. Biting itu lidi Pak, jadi ada orang jual sapu lidi bisa pergi haji. Ya namanya juga orang haji. Ada lagi yang unik nih Pak, ini bagi saya menarik untuk disampaikan. Jadi suatu saat ada orang-orang Saudi, mungkin orang-orang kedubes atau atas, main ke pesantren, sampainya subuh. Nah kebetulan di pesantren itu siap subuh tuh ada senamnya Pak. Jadi setelah ngaji mereka senam, dan mereka senam pakai jubah. Orang Arab senang ini, dipanggil ustadznya. Ini Anda begini tiap hari? Iya, kita olahraga pagi tiap setelah ngaji. Anda yang mimpin? Iya. Ya sudah, Anda bisa pergi haji. Orang itu bilang, saya kalau pergi haji pengen sama istri. Ya sudah, Anda sama istri pergi haji. Itu gara-gara senam.
Makanya kalau Bapak Ibu mau ya ntar bikin senam di sini pakai jubah. Cuma siapa yang datang saya nggak tahu. Artinya bahwa pergi haji itu kayak gitu, dan kebanyakan kita halal. Karena itu kalau ditanya orang haji yang mabrur banyak nggak? Banyak banget. Yang nggak mabrur sedikit. Bisa jadi manasiknya salah, tapi orang manasik salah tuh gimana sih? Tanggal 9 semua orang ada di Arafah, nggak mungkin ada yang ketinggalan kalau haji itu. Kalau ketinggalan dianterin sama petugas haji. Lempar jumroh juga nggak mungkin nggak masuk, dan seterusnya. Lalu pakai ikhlas juga kebanyakan kita ikhlas. Pakai uang halal kebanyakan halal. Makanya kalau ditanya orang haji itu banyak banget Pak yang mabrur. Yang nggak mabrur itu sedikit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, penutup saja bahwa haji itu ibadah, tapi manfaatnya sangat besar. Manfaatnya banyak, ada 3 yang bisa kita ambil yang gampang untuk kita cermati atau kita lihat. Yang pertama, haji adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk ingat mati, Pak. Ingat mati. Sekaya apapun kita, punya fasilitas, punya jabatan, sampai di sana kain ihramnya sama Pak, cuma pakai kain doang. Saya belum lama ke rumahnya Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, Pak, yang setelah itu jadi Menko Polhukam. Jadi di sana sebenarnya cuma ditraktir bakso aja sih. Cuma ngobrol lumayan intens dan teman-temannya yang seleting itu ada Wakasal, ada Wakasau, ada Wakasat, bahkan Kasal sama Kasaunya ada saat itu. Ya banyak teman-teman jenderalnya itu dari semua matra dan kepolisian. Itu Pak Hadi Cahyanto. Itu kalau lagi pakai pakaian ihram, dia ihramnya sama pakai kain. Nggak mungkin ihramnya ada bintang di sini. Nggak mungkin. Padahal bintang 4. Orang yang sangat kaya ketika misalnya ada pemain bola yang bintang yang gajinya miliaran, ketika dia pergi haji pakai kain ihram juga sama. Nggak mungkin kain ihramnya ada angkanya lalu ada logo. Nggak mungkin. Kita diingatkan sekaya apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, kita akan mati. Dan kalau mati, yang dibawa cuma kain kafan. Nah, kalau kita ingat mati, kita lebih baik. Di surat Yasin itu ada ayat in kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mati itu cepat banget. Datang padahal kamu lagi berantem, lagi ribut. Kalau orang ingat mati mau berantem sama saudara nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Datang kalau saya mati yang mandiin keluarga saya, saudara saya, yang tahlilan saudara saya, yang nguburin juga saudara, yang ngurus keluarga saya ya saudara. Kalau gitu nggak jadi berantem. Jadi banyak orang yang menghindari konflik gara-gara ingat mati. Kita ini kan hidup pasti punya ketidaknyamanan, tapi ada orang yang milih diem. Ini penting nggak? Misalnya ada gini, pengen banget ngomong kita, tapi kalau ngomong terjadi berantem sama tetangga, udah mendingan diem. Kadang diem itu lebih baik daripada kita punya konflik sama tetangga. Kenapa? Karena kita tahu kita akan mati dan tetangga yang akan mengurus, membantu, menjaga keluarga kita. Alhamdulillah kalau di sini di klaster kita ini ya nyaman aja kita. Tapi kadang-kadang orang memilih diam itu bukan karena dia nggak mau ngomong. Pilihannya kalau saya ngomong memang benar ini ucapan saya dan ada kebenarannya. Tapi kalau ngomong nanti menyakiti orang, mendingan diam. Kadang-kadang mendingan diam itu pilihan. Itu gara-gara ingat mati, Pak. Jadi kita nggak bisa sombong. Yang jenderal-jenderal tadi nggak bisa sombong, yang pejabat-pejabat nggak bisa sombong, yang punya perusahaan dimanapun nggak bisa sombong, karena saat pergi haji kain ihramnya cuma 2 lembar. Yang perempuan juga sama. Di sini bajunya bisa shimmer ibu-ibu, di sana nggak bisa. Bajunya berwarna-warni itu nggak, baju biasa saja. Kita diajarkan itu saat haji. Yang kedua, ibadah haji adalah ibadah yang mempersatukan umat Islam dari mana saja. Di sini orang beda capres, bisa debat, orang beda apapun itu ya. Tapi ketika haji dari beda negara, beda suku, beda usia, beda kulit, itu sama, Pak. Ibadahnya sama. Kalau kita nanya masalah kesetaraan, yang paling gampang lihatlah saat haji.
orang bule, orang sipit, orang mancung, orang Arab, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, ketika haji sama semuanya. Sama semuanya, nggak ada bedanya, dan kita bersatu di sana. Jadi satu betulan. Nggak kemudian ketika tawaf ini yang orang Jawa, di sini orang Sunda, enggak, gabung saja jadi satu. Nggak mungkin orang Indonesia di sini, enggak. Ini jalur yang hijau Indonesia, yang kuning orang Malaysia, enggak, jadi satu. Bisa diajarkan persatuan di sana. Itu menjadi menjadi manfaat atau hikmah yang ada ketika kita melaksanakan pergi haji. Makanya yang kita lihat, dan saya termasuk yang memvalidasi 100%, orang tuh setelah haji dan umroh itu biasanya lebih soleh dari sebelumnya. Biasanya lebih soleh. Itu yang saya tahu 100%, nggak tahu kalau di luar yang saya tahu ya kan mungkin temuan-temuan orang berbeda. Tapi yang saya tahu semua orang setelah haji, setelah umrah itu tambah soleh. Karena tadi pengalaman bagaimana dia pergi haji, segala privilege, keistimewaan yang dia miliki menjadi hilang, dia sama. Kalau ada bos sama pembantu pergi haji, ya nanti sama-sama, tawafnya sama. Gak mungkin kalau bos tawafnya 7 putaran, kalau pembantunya 14 putaran, sama 7 putaran juga. Ini saya punya cerita unik. Jadi ada orang yang kaya, lalu dia bayar ONH untuk dia dan keluarganya plus pembantu. Tujuannya supaya pembantunya membantu dia, nanti yang ngurusin dia lah selama haji. Ternyata pas sampai bandara Saudi, pembantunya sakit parah, Pak. Akhirnya orang kaya ini, orang tadi malah lebih sibuk ngurusin pembantunya. Niatnya dia ngajak pembantu untuk ngurusin, malah dia yang harus ngurusin pembantu. Bisa begitu? Bisa ya. Maka haji menjadi sangat penting. Itu ibadah yang mengenalkan kita terhadap kematian, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang mengajarkan persatuan. Apapun pilihannya, apapun latar belakangnya, semua ibadah haji sama. Pengalaman orang tawaf itu sama. Tidak ada jalur khusus buat orang tertentu, sama. Kemudian kita diajarkan kesetaraan, tidak ada yang beda. Nah ini adalah manfaat besar. Kalau orang-orang yang haji tahun ini misalnya, kan haji itu kuota per mil, Pak ya. Per mil itu per 1000. Orang Indonesia itu kan ada 200 juta muslim, maka dapatnya 200.000 gitu kira-kira. Tapi biasanya kuota-kuota yang ada di negara lain nggak dipakai tuh. Kuota-kuota yang di negara Eropa, misalnya muslim di Belanda ada berapa? Ada 1 juta misalnya. Berarti kan dapatnya 1000 orang. Itu nggak kepake semua. Karena itu adik saya yang di Belanda itu pergi haji itu langsung bayar, langsung berangkat, Pak. Karena kuotanya nggak penuh. Kalau Indonesia kuotanya penuh. Saya nggak tahu kalau di Depok ini berapa gitu ya. Tapi DKI mungkin 20 tahun lebih kayaknya. Bekasi itu 30 tahun, Pak, masa tunggunya. Jadi penelitian tahun 2022 yang saya lakukan, rata-rata lama tunggu haji di Indonesia itu 48,93 tahun. Digenepin aja 49 tahun lah. Jadi kalau ada orang pergi bayar ONH usia 20, maka dia berangkatnya usia 69. Usia 69. Itu rata-rata, Pak. Yang paling cepat tuh Mahakam Ulu. Itu 17 tahun. Yang paling lama Bantaeng 92 tahun. Jadi kalau ada orang bayar ONH kan bayar minimal usia 12, Bu ya. Jadi kalau ibu bapak punya anak 12 tahun bisa bayar ONH tuh. Tapi tinggal di Bantaeng, masa tunggunya 92 tahun. Jadi berangkatnya 104 tahun, Pak. 104 tahun tuh asam uratnya udah berapa, kolesterolnya berapa gitu, udah nggak bisa ya. Udah sulit. Maka kemudian ada beberapa fatwa yang menyatakan kalau sudah berhaji jangan haji lagi. Saya kemarin ngisi, Pak, di masjid. Yang masjidnya orang kaya banyak banget, Pak, sangat banyak. Masjidnya kalau pengajian penuh, Pak. Tiap hari itu pengajian penuh. Itu saya sampaikan masalah haji berulang. Dan ternyata jamaah saya yang pergi haji berulang banyak. Saya bilang kesempatan saya ngingetin. Sekarang ini kalau saya main aman saya jangan ngomong gitu.
Karena jamaah saya ngaji berulang nih, ada yang pergi haji lagi alasannya diajak anak. Tahun lalu pergi haji alasan karena bareng istri gitu. Jadi alasannya ada gitu. Cuma saya bilang iya, pergi haji wajibnya sekali. Kalau pergi haji lagi sunnah. Jadi haji kedua ketiga itu hukumnya sunnah. Tetapi gara-gara orang berhaji berulang, antrian jadi panjang. Tadi itu di Bekasi 30 tahun antrian gara-gara yang sudah haji lagi. Harusnya ada 1000 orang berangkat, tapi ada orang 1000 ngulang. 1000 ini mundur jadi tahun depan dan seterusnya. Maka kalau bapak dan ibu sudah haji, pengen ke Masjidil Haram lagi, jangan haji, Pak. Umroh saja. Kalau umroh kapan aja boleh, silakan. Kalau haji dibatasi bulan Dzulhijjah. Jadi jangan numpuk orang di sana. Jangan ada antrian panjang gitu kira-kira. Nah, saya ngomong di depan jamaah yang ngulang-ulang haji itu, bagi saya no hesitation ya. Ya biasa saja. Justru kesempatan saya ini ngingetin mereka. Saya bilang orang pergi haji itu pasti masuk surga pahalanya. Tapi masuk surganya sendiri. Beda dengan orang yang mengurus anak yatim. Nabi bilang, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat. Jadi kalau duitnya lebih daripada haji lagi, mendingan donasi. Tapi kalau belum pergi haji Pak. Nggak ada alasan, belum dipanggil, udah dipanggil. Nanti kalau saya bayar sekarang nggak bakal berangkat, itu rezeki. Saya kasih cerita, tahun lalu saya dapat jatah pergi haji Pak. Kebetulan istri saya pergi haji, jadi saya nggak ambil jatahnya. Karena saya niat mau jagain anak. Alhamdulillah tuh selama 40 hari, pagi dia nyiapin makan anak, nganter anak ke sekolah, lalu ya nyuci nyetrika, kerja, jemput anak lagi gitu kira-kira. Itu 40 hari. Alhamdulillah anak saya juga bisa makan masakan saya ya. Awal-awal sampai ibu saya datang dimasakin, di situ nggak mau lagi masakan saya. Karena udah ngerasa yang enak. Masakan saya nggak enak ternyata. Tapi karena saya niat mau jagain anak, saya nggak berangkat, istri saya yang berangkat. Lalu jatah saya dialihkan ke saudaranya istri, abangnya istri. Abang saya itu baru, ya dia nggak tahu akan berangkat, dihubungi. Eligible nggak? Eligible karena sudah 5 tahun daftarnya. Udah punya udah punya medical check up belum? Langsung medical check up. Paspor belum, langsung bikin paspor sehari jadi Pak, bayar berapa gitu ya. Jadi dia nggak niat berangkat dan dia nggak pakai manasik, langsung berangkat aja, langsung jadi karom, ketua rombongan. Artinya rezeki itu kayak gitu, tiba-tiba aja berangkat. Jadi kalau bapak yang belum pergi haji pengen bayar ONH, bayar aja, nggak tahu tiba-tiba ada kebijakan apa bisa keangkut. Kalau enggak, ya yang penting sudah bayar ONH, sudah menjawab panggilan Tuhan. Kalau sudah menjawab kan kita sudah melakukan yang wajib kita lakukan, pahalanya sudah didapat. Maka kayak saya masih nunggu haji biasa saja, yang penting sudah bayar ONH gitu. Kalau nanti ada kesempatan, alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting sudah bayar ONH. Jadi kalau bapak sudah pergi haji, insya Allah mudah-mudahan hajinya mabrur, pahalanya besar. Kalau sudah haji jangan ngulang lagi, pakai buat umroh saja. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, gunakan uangnya untuk menyantuni anak yatim. Nabi bilang, saya dan orang yang merawat anak yatim dekat di surga. Surga kita akan surga yang dekat dengan Nabi. Gak kebayang kita punya jatah surga yang seperti itu, karena amal kita tidak akan cukup. Tapi kita bisa masuk surga bersama Nabi kalau diajak. Sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, pesawat kepresidenan itu khusus presiden. Tapi kalau presiden badannya pegel pengen diurut, dia boleh ngajak tukang urut ke pesawat presiden, Pak ya. Waktu presiden kita Gus Dur itu banyak teman-teman yang pakai sarung, pakai sendal jepit tuh Pak masuk istana dan masuk pesawat. Karena diajak sama Gus Dur, diajak presiden. Nanti kalau mau naik kereta ada gerbong khusus presiden. Maka yang ngisi ya presiden dan orang-orang yang diajak sama presiden. Kalau presiden lagi mau ngajak tetangganya, dia ajak. Dia mau ngajak temannya waktu kecil,
bisa masuk. Dia punya guru, gurunya masih hidup, mau diajak bisa. Kita pengen masuk surga kelas elit nggak bakal mampu karena kita bukan muslim yang elit, tapi bisa kalau diajak sama Nabi. Ini kayak gini saya sampaikan Pak, walaupun mengulang. Saya kira beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan materi ini, tapi saya nggak malu karena kesempatan kita untuk mengingatkan uang yang kita miliki pakailah haji. Kalau udah, santuni anak yatim. Anak yatim itu pengen Pak, pengen beli buku sekolah, pengen beli baju, tapi bapaknya udah nggak ada. Pengen jalan-jalan, ngerasakan water park, pengen main air yang ada serodotannya, pengen juga mungkin punya HP, pengen makan sekali-kali hokben, tapi nggak punya bapak. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya kita yang punya duit nyantunin. Bapaknya udah meninggal, kita yang membuat mereka bahagia. Itu yang Nabi apresiasi. Jadi saya nggak malu nyampein ini, karena bagi saya tuh ya Allah, betapa anak yatim itu yang nggak kepikiran dia bisa main waterboom gitu. Lalu kita bayarin tiketnya 100.000, mereka bisa main dari pagi sampai siang, bahagia banget. Dikenang sampai lama. Anak kita bawa ke sana tiap minggu juga bisa, 100.000 doang. Tapi anak yatim siapa yang bawa? Bawa ke sana juga nggak ada ayahnya, sampai sana tiketnya belum tentu bisa beli. Itu kadang-kadang perlu kita ingatkan diri kita. Saya juga menyampaikan materi berkali-kali. Jadi ada kebaikan yang luar biasa hebat yang bisa kita lakukan. Maka kalau tadi uangnya ada, mau pergi haji lagi jangan. Biarkan itu jadi jatah orang yang sudah bayar ONH. Kalau mau umroh silakan. Tapi lebih baik daripada itu adalah menyantuni anak yatim. Ini materi kampanye, materi yang saya sampaikan di banyak tempat. Momentum haji juga saya gunakan. Ya nggak apa-apa ngulang-ulang materi karena bagi saya ini penting. Bagi saya ini penting. Nabi sangat peduli pada anak yatim dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi siapapun yang mau mengurus anak yatim. Karena kalau orang punya orang tua, kita punya bapak, kita diurus bapak. Tapi kalau nggak punya orang tua, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, yang ngurus Nabi dengan cara menyuruh umatnya menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah masuk waktu sholat duha, kita bisa melakukan dengan sholat duha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.